warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Electric Channel. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial tentang multi panel meter, di mana multi panel meter ini nanti sensingnya dari CT, kemudian outputnya nanti 4 sampai 20 mA. Oke, kita masuk ke menunya. Oke, pertama kita tekan modenya sekitar 3 detik. Nah, ini program satu ini. Nah, ini input ranknya ya. Jadi range yang kita gunakan itu nanti CT nya per 5 ampere jadi ya. Jadi range nya ini 5 ampere. Jadi tetap display itu kita gunakan untuk skala ya, seperti ini skala. Oke, kita menu lagi, kita hanya tekan mode ya. Nah, tekan mode di mode itu aja kita tekan. High skala, low skala. Nah, jadi ini untuk LSC tadi itu adalah skala terendahnya. Untuk merubah angka kita gunakan tombol yang arah panah ke bawah dan arah panah ke atas seperti ini. Oke, display tadi kan. Nah, ini kita menunjukkan ke arah skala. Jadi skala ini standar frekuensi. Jika kita tekan-tekan terus arah panah ke bawahnya ini, itu akan berubah model-model seperti ini, seperti frekuensi, skala ataupun standar. Karena yang kita butuhkan tadi ya, pertama itu hanya pembacaan CT, kemudian outputnya kita buat 4 sampai 20 mA, maka yang perlu disetting itu hanya beberapa item saja ya. Misalkan input ranknya tadi, input rank yang kita setting harus disesuaikan dengan CT ya. Misalkan CT nya itu range nya 5 ampere, maka kita harus setting di 5 ampere. Kemudian high skala ya, high skala kita gunakan misalkan kita CT 100/5 atau 60/5, maka high skalanya yang paling high nya itu kalau kita CT 50 kita pasang 50, tulis 50, kalau 60 kita tulis di 60 high skalanya. Atau jika kita lebih dari angka tadi, kita bisa naikkan sesuaikan dengan CT tersebut. Untuk LSC ya, untuk skala terendah kita buat dari 0 ya, makanya kita harus tulis di 0. Oke, maka parameter yang akan muncul itu skala terendahnya 0, kemudian tertingginya 60 jika kita menggunakan CT 60/5 seperti itu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian untuk menu kedua yaitu kita ke program ya, program kedua ya, P2. Itu kita harus tekan mode itu lebih lama daripada sebelum kita masuk ke program pertama. Itu nanti untuk pengaturan dari outputnya. Sebagai penjelasan dari program tadi ya, P1 itu adalah parameter-parameter pada input dari modul ini. Sedangkan untuk P2 itu adalah parameter untuk setting output dari modul ini. Untuk VSH ini ya, VSH ini adalah untuk 20 mA nya kita setting dari sini untuk yang maksimalnya ya, high-nya itu. Oke, sebagai penjelasan tentang VSH tadi, jika tadi skala kita, skala tertingginya itu 60, maka ketika VSH tadi dibuat 60 itu adalah outputnya akan keluar 20 mA. Ketika VSL tadi kita buat di 0 atau di 0, maka VSL juga kita buat di 0, maka ketika dia skalanya di 0 akan keluar 4 mA dari modul ini. Nah, ketika VSL nya kita rubah ya dari 0 tadi ke berapa angka di atasnya atau dibuat kita di 20, nah, maka ketika 0 sampai 20 pada skala tertulis ya, skala terbaca itu masih di 4 ya, 4 mA. Nah, kemudian dari 20 ke atas akan ada perubahan output sampai batas yang kita setting tadi, setting di VSH tadi. Itu ada akan perubahan. Ketika sudah di atas dari VSH tadi, itu hanya mentok di 20 mA itu sampai batas skala tertingginya. Oke, ketika kita melakukan parameter yang berbeda dengan CT yang terpasang ya, saya ini
menggunakan parameter tadi 60 ya untuk hex skalanya. Kemudian saya pasang CT 100/5 juga ampere meter 100/5, maka akan timbul perbedaan angka ya, perbedaan angka di skala digital dengan analog ya. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan perubahan pada parameter pertama ya. Parameter pertama tadi di hex skalanya tadi kan di setting di 60. Maka harus sesuaikan dengan skala yang ada pada CT atau rasio di CT. Rasio dari di CT adalah 100 ya, 100/5. Maka kita harus merubah angka yang 60 tadi menjadi 100 agar pembacaan antara analog dengan digital ini menjadi sama. Nah, seperti ini dia. Ketika sudah selesai memasukkan hex skalanya, kita tekan mode, agak lama akan muncul 0 seperti ini. Dan setelah ini kita lakukan persamaan nilai parameternya, maka akan dihasilkan skala yang sama antara analog dengan digital seperti ini. Oke, kita coba ya, kita coba untuk melakukan pengujian ya, pengujian arus ya. Kemudian yang jadi pertanyaan ya, apa bisa kita melakukan pengujian tanpa beban elektromotor atau beban-beban lain? Untuk pengujian seperti ini sangat mudah dilakukan dengan cara ya, karena yang kita butuhkan itu ada arus ya, kita nggak membutuhkan tegangan yang begitu tinggi. Cara yang kita gunakan adalah membuat trafo thyroid, kemudian kita belikan beberapa kawat atau kabel, kemudian dari kabel tersebut akan keluar tegangan tapi terendah ya. Kemudian arusnya bisa besar sesuai dengan diameter atau luas penampang dari kabel yang kita belitkan di trafo thyroid tersebut. Tentunya kita menggunakan tegangan satu pas ya, 220. Arus yang kita gunakan kita bisa atur sesuai dengan jumlah belitan ataupun luas penampang dari kabel yang kita gulung pada inti thyroid tersebut. Jadi mudah seperti ini untuk pengujian pada ampere meter ataupun sensing menggunakan CT dengan kapasitas yang besar ya. Jadi penggunaan kita lebih efisien atau melakukan pencobaan seperti ini. Untuk yang sebelah kanan adalah pembacaan output miliampere ya dari modul autoniknya ya. Terendahnya itu di 4 miliampere. Kemudian kita melakukan perubahan, dapat tadi kan kita setting di 20 yang LFS-nya kan. Ketika di 20 ya sampai ke atas itu akan ada perubahan miliampere. Tapi ketika masih di bawah 20 itu enggak ada perubahan angka, masih di 4 gitu. Nah, dan ketika kita setting di di atas dari skala tadi, maka akan ada perubahan. Jadi istilah seperti itulah. Tergantung kita mau nyeting di mana untuk output yang akan kita gunakan. Oke, saya akan perlihatkan trafo thyroid yang saya gunakan untuk menghasilkan arus yang besar untuk kalibrasi modul ini.